这远古龙源倒是先很少啦。Halo dong Walllovers dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Welcome back bersama kami di Cangketo Movie, channel yang membahas berbagai jenis alur film. Dalam video kali ini kita akan membahas film Donghua yang berjudul Wudong Qiankun episode 5. Oke, tanpa banyak basa-basi dan banyak bacot lagi, langsung saja kita saksikan Wudong Qiankun episode 5. Tapi sebelum itu kami ingatkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Fu. Episode 5. Pada episode kali ini diperlihatkan Lindong yang akan mengambil darah dari tanduk si kera naga kuno. Saat akan mendekatinya, kera naga kuno itu terbangun dari bobos santiknya. Dan tanpa disengaja, Lindong menendang sebuah kerikil yang membuat si kera naga kuno mencurigai keberadaan Lindong. Tetapi untungnya si rubah hitam segera menyembunyikan aura mereka semua agar tidak terdeteksi oleh si kera naga kuno. Singkat cerita, saat Lindong akan menghumuskan tombaknya, si kera naga kuno berpindah posisi menjadi membelakangi Lindong. Selain itu juga, si kera naga kuno itu lalu busiat dan membuat penghalang aura dari tubuh Lindong itu hilang. Akhirnya si kera naga kuno bisa menyadari keberadaan Lindong. Tapi untung saja, si rubah hitam melemparkan sebuah tulang keluar gua yang membuat kera naga kuno itu langsung mengeceknya. Seketika itu juga, si rubah hitam mencium keberadaan sesuatu, serta mengajak Lindong untuk mencarinya ke dalam gua. Beruntungnya di sini, mereka menemukan buah 1000 binatang milik si naga kuno. Diketahui juga, di sini si kera naga kuno telah memadatkan buah 1000 binatang itu. Si rubah hitam berkata kembali bahwasannya jika Lindong mampu menyempurnakan buah 1000 binatang itu, tentu kekuatannya akan meningkat drastis. Saat Lindong akan mencurinya, si rubah menghentikan Lindong dan si rubah berkata bahwasannya pada buah 1000 binatang itu telah ditanamkan sebuah simbol oleh si kera naga kuno. Ketika buah 1000 binatang ini dicuri, maka si kera naga kuno akan menyadari dan melacak keberadaannya. Untung saja, si rubah yang cerdas mampu menutupi simbol tersebut. Sehingga jika Lindong mengambilnya, si kera naga kuno tidak akan menyadari akan hal tersebut. Si rubah pun memulai aksinya untuk menutupi simbol tersebut. Ketika si rubah telah berhasil, Lindong pun mengambil buah 1000 binatang tersebut. Namun tanpa diduga, saat berada di luar gua, dia bertemu kembali dengan cecunguk sekte pedang kuno yang membegalnya tadi.
Para cecunguk ini membawa pimpinannya yang bernama Guyan. Si rubah menyarankan kepada Lindong agar berhati-hati kepada si Guyan. Karena si Guyan merupakan praktisi yang kuat. Karena tidak ingin berurusan dengan si Guyan, Lindong menyerahkan buah mujarab yang sebelumnya diambil. Dan kemudian dia berniat pergi. Lagi-lagi si Guyan menghentikan Lindong dan meminta kompensasi kepada Lindong yang berupa penyimpanan harta milik Lindong. Namun di sini Lindong tidak mau memberikannya, dan si rubah mempunyai cara untuk menjebak si Guyan, yakni dengan cara menyerahkan salah satu buah 1000 binatang yang sebelumnya didapatkan oleh Lindong. Dan pada akhirnya nanti, si rubah akan menghilangkan penghalang simbol pada buah 1000 binatang itu. Jelas di sini si rubah bertujuan agar si kera naga kuno menyadari keberadaan buah itu dan bergegas mencarinya. Tanpa basa-basi, Lindong menyerahkan salah satu buah itu, yang membuat si Guyan melepaskan Lindong. Singkat cerita, para perampok itu pun pergi, dan Lindong mengikuti mereka dari belakang. Scene berganti pada si kera naga kuno yang menyadari buah 1000 binatang miliknya dicuri oleh seseorang. Alhasil dia pun ambek-ambekan Tepararugu. Scene berganti pada markas Sekte Pedang Kuno. Di sini Lindong sedang mengamati situasi, kondisi, serta administrasi di sekte tersebut. Di sini si rubah bermaksud untuk mengadu domba antara kera naga kuno dengan Sekte Pedang Kuno. Dan saat ada kesempatan, Lindong akan mengambil darah si kera untuk mengaktifkan artefak yang sebelumnya diambil dari Luo Jiu. Adegan berganti pada Guyan yang memperlihatkan buah 1000 binatang kepada ketua sektenya, yaitu kakek Sugiono. Hal itu pun membuat kakek Sugiono menjadi tercengang. Dan seketika itu pula, permainan si rubah pun dimulai. Dia menghilangkan penghalang simbol pada buah 1000 binatang. Dan secara spontan, si kera naga kuno langsung menyadari keberadaannya. Alhasil dia pun murka dan bergegas pergi mencarinya. Singkat cerita, si kera sampai di Sekte Pedang Kuno dan memporak-porandakan tempat itu. Pertarungan pun terjadi. Tak disangka kekuatan dari si kera mampu mengimbangi formasi Sekte Pedang Kuno. Dan menghancurkannya. Di sini terlihat Lindong, si rubah, dan Sioyan yang sedang menonton aksi pertunjukan tersebut sambil rebahan. Dengan kekuatan penuh, akhirnya Sekte Pedang Kuno mampu menebas salah satu tanduk si kera yang membuatnya memakai mode ngamuk. Dan benturan pun terjadi. Setelah benturan itu berakhir, si kakek Sugiono menyadari bahwa kera naga kuno ini mencari buah 1000 binatang miliknya yang dibawa oleh si Guyan. Kemudian kakek Sugiono melemparkan buah 1000 binatang itu agar si kera pergi dari markasnya. Singkat cerita diperlihatkan si kera naga kuno yang sudah terluka. Momen ini tidak disia-siakan oleh Lindong, di mana dia dan si rubah berniat mengambil darah yang berada pada tanduk si kera. Dengan segera, dia pun menjalankan aksinya. Setelah berhasil menyerapnya,
kera naga kuno pun terbangun dan melotot. Alhasil, episode ini pun berakhir.